Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Yuliana Dorwina Rositalan. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Plus Kristen Rehobot Oebelo. Di dalam video ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 A6 yaitu visi guru penggerak. Tujuan dari demonstrasi kontekstual ini yaitu pertama, menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk membuat visi guru penggerak, kita dapat memakai pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu maupun masa kini dan masa depan. Dalam menerapkan inquiry apresiatif, kita dapat menggunakan model bagja. Model bagja merupakan praktik membawakan proses perubahan berbasis kekuatan. Dalam proses bagja ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, membuat pertanyaan utama. Yang kedua, mengambil pelajaran. Yang ketiga, menggali mimpi. Yang keempat, menjabarkan rencana. Dan yang kelima, mengatur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan intelektual, dan karakter luhur sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dengan penerapan teknologi dalam lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Komponen visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu pertama, beriman. Beriman menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Yang ketiga, karakter luhur. Karakter luhur menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Yang keempat, nilai luhur bangsa. Nilai luhur bangsa menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Yang kelima, penerapan teknologi. Penerapan teknologi ini menggambarkan kodrat zaman sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, berpihak pada murid. Berpihak pada murid menggambarkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka saya membuat satu kalimat prakarsa perubahan diri, yaitu berfokus pada visi aspek pembentukan karakter luhur dan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong atau kolaboratif. Kalimat prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan rasa kolaboratif pada peserta didik. Adapun tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan yang saya buat yaitu tahap pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu, pertama, mengapa peserta didik kurang memiliki rasa kolaboratif? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk dapat meningkatkan rasa kolaboratif?
Yang ketiga, apa strategi yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya buat, yaitu pertama, melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenai rasa kolaboratif. Yang kedua, memberikan motivasi tentang manfaat kolaboratif. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan komite. Yang keempat, mencari referensi mengenai cara peningkatan rasa kolaboratif. Yang kelima, melihat praktik-praktik baik dari praktisi yang sudah pernah melakukan pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan rasa kolaboratif dari peserta didik. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, pertama, siapakah yang pernah berhasil meningkatkan rasa kolaboratif pada peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Yang ketiga, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha pembelajaran yang kolaboratif? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yang pertama, membuat angket atau wawancara atau kuesioner. Yang kedua, saya dapat melakukan pengamatan terhadap guru yang melakukan praktik baik. Yang ketiga, saya dapat melakukan refleksi pembelajaran. Yang keempat, saya menuliskan daftar keterampilan agar bisa menerapkan pembelajaran kolaboratif. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik telah memiliki rasa kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yaitu pertama, membuat daftar keterampilan atau sikap peserta didik yang telah memiliki rasa kolaboratif, yaitu misalnya komunikatif, aktif mendengar, dan memiliki pemikiran terbuka. Yang kedua, membuat daftar suasana pembelajaran jika peserta didik memiliki rasa kolaboratif. Misalnya, murid aktif dalam kelas, murid antusias mengikuti pembelajaran, murid saling belajar satu sama lain, suasana pembelajaran lebih komunikatif, dan murid bersikap lebih terbuka. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa kolaboratif pada peserta didik? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik kolaboratif di kelas? Yang ketiga, berapa lama target untuk mencapai peserta didik yang memiliki rasa kolaboratif? Yang keempat, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk mencapai peserta didik yang memiliki rasa kolaboratif? Yang kelima, bagaimana mengukur kemajuan rasa kolaboratif peserta didik? Yang keenam, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama untuk mencapai peserta didik yang memiliki rasa kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yaitu pertama, membuat capaian realistis untuk setiap akhir pembelajaran.
Yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai setiap hari di akhir pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan metode diskusi dan kerja kelompok dalam pembelajaran. Yang keempat, saling mengingatkan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, selalu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif saat berdiskusi. Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau nilai atau rasa kolaboratif peserta didik? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Yang ketiga, kapan usaha mencapai peserta didik yang memiliki nilai kolaboratif dimulai? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan untuk mencapai peserta didik yang memiliki nilai kolaboratif? Yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan yaitu pertama, mengajak rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas sesuai jadwal. Yang kedua, guru dan kepala sekolah melakukan pembelajaran pembiasaan kolaboratif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran kolaboratif setiap pembelajaran di kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, bergabung dengan komunitas belajar yang menerapkan pembelajaran kolaboratif. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 A6 tentang visi guru penggerak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salve, salam, dan bahagia.